Bahkan penghasilan dari 8 cabang tersebut dalam 1 bulannya nyampe 1 miliar. Itu ada di pembukuan yang bersangkutan. Itu Iswanto mengutarakan kepada kami. Sampai anak ketiga itu menjelang, ritual yang dialami, yang dia jalani selama 31 hari. Dengan puasa mutih, artinya hanya makan nasi putih saja dengan minumnya air putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya kembali, Kang Idod. Semoga sobat mengulas malam masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kali ini saya akan membawakan suatu cerita dan kisah, yaitu pesugihan dengan sarana daun pandan. Istilah tersebut mungkin sangat aneh. Saya akan memulai dengan pertemuan saya waktu itu dengan seorang netizen yang datang dari Bantul. Berawal tahun 2023 di bulan Januari, pukul 7 malam saya kedatangan seorang netizen, sebut saja namanya Iswanto. Dia datang dari Bantul, yaitu dari daerah Yogyakarta, untuk menemuin saya di Cirebon karena dia melihat video-video kami yang banyak menayangkan hal-hal mistik. Nah, disitulah dia minta solusi jalan terbaik bagi dirinya yang setelah melakukan pesugihan dengan sarana daun pandan. Iswanto sebetulnya dia asli Cirebon. Cuma dia merantau ke Bantul, ke Yogyakarta, dan akhirnya menikah di sana dengan penduduk sana, sebut saja namanya Yuli. Nah, karena Iswanto ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, akhirnya diputuskan untuk berjualan nasi gudeg pada pagi hari, di mana para karyawan dan mahasiswa itu ingin bersarapan. Pasangan suami istri yang baru tersebut akhirnya sepakat membuka jualan nasi bungkus, yaitu nasi gudeg. Nah, Iswanto dan Yuli masih tinggal di tempat mertua. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, mereka berjualan. Namun hasilnya ya hanya segitu-gitu saja. Tidak dapat dia membeli rumah untuk istrinya, tidak juga dia dapat membeli kendaraan, hanya kebutuhan cukup buat makan. Sedangkan dari keluarga mertuanya, anak-anaknya itu pada sukses. Ada yang dia seorang pegawai negeri, ada yang dia juga sudah punya outlet dan punya ruko dalam berjualan. Ternyata anaknya yang perempuan, si Yuli ini, yang dinikahi oleh Iswanto ini, tidak punya apa-apa, walaupun dia sudah bekerja banting tulang sampai berbulan-bulan.
Akhirnya mungkin mertuanya merasa kesal, seringlah Iswanto itu disindir. Karena seringnya disindir, Iswanto itu akhirnya berpikir keras. Dia sering merenung, bagaimana caranya saya mendapatkan uang, dengan usaha apa ya. Nah, dari situlah akhirnya dia bertemu dengan temannya bernama Solihin. Solihin ini memang sebagai pegawai di suatu kantoran, namun jabatannya sebagai satpam. Dia teman dekat dari Iswanto sejak Iswanto datang di Jogja. Nah, dari situlah Iswanto curhat istilahnya, bahwa bagaimana kondisinya, dia masih tinggal di mertua, bahkan mertua selalu menyindir-nyindir mengenai penghasilan dia. Nah, karena Solihin ini orang Jogja, dia paham persis wilayah-wilayah sekitar Jogja. Mungkin Solihin ngerasa juga iba, mau menolong bagaimana. Akhirnya Solihin memberi saran, bagaimana kalau saya bantu. Cuma ini saya hanya bisa membantu berupa uang. Kira-kira mau enggak kalau saya modalin? Sampean pasti sukses. Apa sih mas pekerjaannya? Kok dengan uang 5 juta kok bisa sukses? Ya itu sih tergantung sampean. Maksudnya gimana Mas Solihin? Itu jawab Iswanto. Kemudian Solihin berkata, begini maksudnya saya kasihan sebetulnya sama kamu. Cuma saya pinjemin uang 5 juta tuh bukan cuma-cuma ya. Saya hanya menolong kamu, dan nantinya setelah kamu sudah mendapatkan uang, bolehlah kamu bayar uang saya itu dengan jumlah 10 juta saja. Bagaimana? Akhirnya Iswanto berpikir keras. Penghasilan saya berapa? Mau bayar kamu 2 kali lipat. Sedangkan usaha kan untungnya nggak seberapa. Sudah, kamu mau nggak dulu? Nanti saya arahin. Bolehlah. Nah begini, besok saya ambil uangnya. Nanti besok kita bicara di rumah saya. Iswanto hanya mengangguk. Keesokan harinya bertemulah Iswanto dengan Solihin itu di tempat Solihin, seperti waktu yang sudah dijanjikan. Solihin membawa segepok uang yang berubah 5 juta rupiah sambil menjelaskan, ini saya bawa uangnya. Nah, saya jelaskan sekarang. Kamu siap mendengarkan? Oke lah. Bagaimana tidak? Bagi Iswanto, uang 5 juta sungguh sangat berharga waktu itu. Nah, gimana Hin ceritanya? Kok bisa saya harus bekerja dengan uang 5 juta tersebut? Ini tergantung kamu. Saya tahu tempat ritual yang sangat ampuh. Saya modali kamu 5 juta, ya 3 juta kamu tinggalkan kepada istrimu, biar dia tidak merasa keberatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan 2 jutanya buat kamu pergi ke suatu tempat dan kamu mengadakan ritual. Kira-kira mau nggak? Kalau nggak mau, saya ambil lagi uangnya. Kan itu yang beresikonya tinggi di saya. Saya yang keluar uang, sedangkan kamu hanya melaksanakan aja. Kamu kan dapat uang. Tuh, kata Solihin. Akhirnya Iswanto menjawab, nah seandainya
Pahitnya Hin, begini ya, seandainya saya menyanggupin, kemudian saya ritual, dan ternyata tidak berhasil, apakah saya harus membayar kepada kamu? Nggak usah. Itu janji Solihin. Akhirnya dengan gembira dan dengan tekad bulat, Iswanto menyatakan, saya siap, mana uangnya? Nah, disitulah Solihin memberikan uang kepada Iswanto sebesar 5 juta. Ya, setelah selesai Solihin memberikan uang, akhirnya Solihin mengarahkan ke suatu tempat. Dan tempat itu ada di lokasi daerah Parangtritis. Setelah diberikan rambu-rambu dan aturan-aturan oleh Solihin, akhirnya Iswanto memasuki sebuah gua dan mulailah dia melakukan ritual. Ritual yang dialami, yang dia jalani selama 31 hari. Dengan puasa mutih, artinya ngasrep ya. Artinya juga hanya makan nasi putih saja dengan minumnya air putih. Itu yang dilakukan oleh Iswanto selama 31 hari. Dalam perjalanan ritualnya dia seorang diri karena Solihin meninggalkan untuk kembali bekerja di aktivitas dianya. Di hari ke-31, di hari yang terakhir, dia berjumpa dengan sosok perempuan dengan berpakaian serba hijau dan menggunakan mahkota. Awalnya Iswanto ragu, apa benar sosok tersebut nyata? Apa hanya ilusi? Setelah dia kemudian coba mengucak-ucak matanya, menyadarkan dirinya, ternyata apa yang dilihat itu benar adanya. Nah, setelah kedatangan perempuan sosok berbaju hijau tersebut, terjadi perbincangan. Apa yang tadinya ada dalam unek-unek Iswanto, Iswanto mengupakan maksudnya. Dan perempuan tersebut hanya mengangguk. Tidak berserang lama, ada kode-kode dari sosok perempuan tersebut, sepertinya dengan syarat melakukan persetubuhan. Tanpa pikir panjang, Iswanto yang memang masih muda, baru saja beberapa bulan menikah, libidonya, hasratnya muncul. Padahal dia sudah 31 hari di dalam gua, dalam kondisi yang sudah sangat lemas secara fisik karena kekurangan makanan. Dan dia hanya makan nasi putih dan air. Namun anehnya ketika bertemu perempuan tersebut, itu gairah, hawa dan tenaganya muncul. Maka singkat cerita, terjadilah hubungan intim antara Iswanto dan sosok perempuan berbaju hijau tersebut. Setelah selesai, barulah sosok tersebut menyarankan kepada Iswanto agar dia pulang dan kurang lebih 5-10 meter di situ kamu harus mengambil salah satu pohon, yaitu
ada sejenis pohon pandan, namun pandan yang berduri. Iswanto hanya mengangguk. Setelah itu dengan sekilas perempuan itu menghilang. Dengan menghilangnya sosok perempuan tersebut, segera Iswanto meninggalkan tempat semedinya. Dia mengikuti instruksi dari sosok perempuan tersebut yang menunjukkan arah di mana pohon yang dituju. Baru beberapa langkah, kurang lebih 5 meter, tiba-tiba matanya tertuju kepada salah satu pohon yang mirip dengan pohon pandan. Mungkin ini. Namun hatinya membenarkan kuat sekali bahwa pohon yang diinstruksikan oleh sosok perempuan berbaju hitam itu sepertinya ini. Maka diambillah satu gunduk pohon tersebut dengan akar-akarnya. Kemudian dia bungkus dan dia pulang. Nah, setelah pulang, baru 1 hari di rumah, dia semuanya tidak menceritakan kepada istrinya. Iswanto menyembunyikan seluruh ritual-ritual yang dia lakukan. Namun malam harinya sosok perempuan itu datang. Entah itu dalam mimpi, entah itu senyatanya, pikir Iswanto. Namun pada intinya dia menyarankan agar pohon tersebut dipelihara dan di mana nanti berjualan agar daunnya dipetik dan dibuat masakan, dicampur dengan masakan yang akan dijual oleh Iswanto. Antara percaya dan tidak percaya, namun bagaimanapun Iswanto sudah berjuang ritual selama 30 hari. Jadi dia wajib mencoba. Keesokan harinya dia berjualan seperti sedia kala bersama istrinya. Yaitu membikin nasi bungkus berupa nasi gudeg, kemudian diedar-edarkan oleh istrinya dan sebagian dia titipkan ke warung-warung. Nah, malam hari setelah semuanya selesai apa yang dia lakukan dengan daun pandannya, ternyata semua dagangannya itu habis terjual. Bahkan beberapa warung yang dititipin minta stoknya 2-3 kali lipat. Iswanto merasa gembira sekali. Nah, akhirnya dari hari ke hari Iswanto melakukan stok jualan itu dengan menggandakan pesanannya. Nah, disitulah laku keras. 1 tahun kemudian ya, Iswanto bisa membeli sebuah tempat untuk dagangannya dia yang permanen. Nah, disitulah awal mula Yanto membuka dagangan dengan sarana bangunan yang permanen. Menjelang waktu berlalu, Yuli istrinya Yanto itu mengandung, hamil. Maka muncullah bayi pertama dari pasangan Iswanto dan Yuli. Iswanto senang dan dia masih ingat terhadap pesan dari temannya bahwa temannya itu berjasa terhadap dirinya dengan meminjamkan uang 5 juta. Sesegera mungkin Iswanto membayar kepada temannya tersebut yang namanya Solihin
2 kali lipat, yaitu sebesar 10 juta. Tidak masalah, karena penghasilannya sudah melampaui dari apa yang diperkirakan dia. Namun dari penghasilan yang besar, dari keberadaan ruko yang tadinya nggak ada menjadi ada, Iswanto merasa sangat terpukul. Demikian juga Yuli istrinya. Karena apa? Janin yang sudah lahir, anak pertamanya, ternyata cacat. Namun apa mau dikata? Akhirnya walaupun dia cacat, dia tetap menyayanginya. Demikianlah terus menerus dilakukan dalam usahanya dengan menggunakan daun pandan, di mana masakan yang akan dia masak dia campur dengan daun pandan dan dia edarkan lewat rukonya maupun lewat informasi-informasi yang dia sebarkan melalui media massa maupun melalui orang-orang kepercayaannya. Hingga sudah tidak terasa Iswanto sudah mempunyai 4 cabang. Nah, disitulah lahir juga anak kedua. Nah, anak kedua hampir-hampir juga terkena imbas dari pesugihan Iswanto tersebut. Namun selama dia lahir sampai dengan sekarang terlihat masih normal saja. Hingga lahirlah anak ketiga. Nah, di mana anak ketiga Iswanto sudah membuka 8 cabang. Bahkan penghasilan dari 8 cabang tersebut dalam 1 bulannya nyampe 1 miliar. Itu ada di pembukuan yang bersangkutan. Itu Iswanto mengutarakan kepada kami. Sampai anak ketiga itu menjelang SMA, dia meminta motor yang terbaru. Karena memang anak kedua dan anak ketiga itu dirasa tidak cacat, Iswanto bunga. Belikanlah anak ketiga ini dengan sepeda motor yang terbaru dengan harga yang lumayan mahal. Namun tidak begitu lama setelah dibelikannya sepeda motor, 1 bulan kemudian anaknya terjadi kecelakaan dengan motornya dan meninggallah anak ketiga. Iswanto dan istrinya bertanya-tanya, apakah ini suatu dampak dari pesugihan? Apa bukan? Pikir dia. Dia masih ragu waktu itu. Karena apa? Proses anak kedua tidak ada apa-apa. Tidak cacat, tidak juga kena bencana. Nah, baru di anak ketiga. Akhirnya kemudian setelah itu muncullah anak berikutnya, yaitu anak yang keempat. Nah, di anak keempat lah di mana sedang puncak-puncaknya Iswanto mendapatkan penghasilan dari dagangannya, ternyata anak keempat itu cacat juga. Namun tidak terlihat apa yang membuat cacat anak keempat tersebut. Dia sudah periksa ke dokter, sudah periksa kemana-mana, sepertinya belum terlihat. Namun baru terlihat setelah kurang lebih usia 7 tahun. Sepertinya anak ini hilang ingatan. Nah, disitulah Iswanto mulai merenung. Dengan kekayaan yang melimpah sampai sekarang sudah mencapai 10 cabangnya dengan penghasilan lebih dari 1 miliar. Itu angka yang fantastis. Namun apa yang dirasakan oleh Iswanto dan istrinya?
hanya duka di balik kekayaan tersebut. Anak yang kedua yang masih belum terjadi dampak dari pesugihan tersebut mulai berpikir, sebut aja namanya Kuswara. Dia sudah melihat tanda-tanda ayahnya itu melakukan pesugihan. Dia aktif di sekolah dan aktif di majelis-majelis agama yang dia anut. Bahkan Kuswara ini menanya ke sana, menanya ke sini mengenai dampak pesugihan. Akhirnya dia memusuhin ayahnya dan dia meninggalkan kedua orang tuanya. Mungkin bikin Kuswara daripada saya kena tumbal. Akhirnya dia entah kemana, dia meninggalkan rumah dengan berbekal apa adanya. Menambah sedih dan dukanya kedua pasangan suami istri ini, Iswanto dan Yuli. Nah, disinilah akhirnya Iswanto mencari tahu apakah dampak ritual saya yang 31 hari di Parangtritis tersebut termasuk pesugihan. Karena dengan bermodal ritual dan persetubuhan di Parangtritis tersebut, usahanya mendadak menjadi maju dengan cepat. Karena Iswanto ini sudah usianya menjelang lanjut, akhirnya hati kecilnya berkata, saya itu pada akhirnya akan kembali dan saya harus membersihkan diri. Akhirnya dia bertanya kepada satu kiai lain, akhirnya keputusan sudah bulat. Bahwa apapun resikonya, dia harus meninggalkan daripada jerat pesugihan yang pernah dialami. Namun bagaimana caranya dia tidak tahu. Nah, disitulah setelah dia banyak menanya ke orang-orang yang dia temuin di Bantul maupun di Jogja, baik kiai maupun ulama, akhirnya dia melihat video kami di channel Mengulas Malam. Dalam kesempatan liburnya dia datang ke Cirebon. Nah, disitulah saya ketemu beliau. Sekarang pada saat ketemu, beliau usianya kurang lebih 65 tahun. Dia bertanya kepada saya, Kang Idot, bagaimana solusinya? Bahwa saya ini memang sudah mendekati usia-usia yang lanjut. Saya mau bertobat. Nah, saya sendiri sebetulnya hal tersebut merasa bingung. Karena bagaimanapun jenis pesugihan ini adalah suatu bentuk jenis persekutuan. Jadi sangat rumit sekali untuk menghilangkannya. Akhirnya saya sarankan untuk menemui seseorang yang saya kenal memang sebagai ulama yang di Cirebon. Kebetulan Iswanto itu memang aslinya Cirebon. Jadi dia mengenal jelas kondisi-kondisi di Cirebon. Nah, setelah ditemui oleh seorang kiai, akhirnya Iswanto disarankan untuk mandi di Sumur 7. Yang sumur itu bertebaran di mana-mana. Ada yang di Gunung Jati, ada yang juga yang di Keraton, ada juga di tempat-tempat petirasan lain. Namun karena ingin hilangnya hal-hal pesugihan dari diri Iswanto melakukan hal-hal tersebut. Sekalipun
usaha yang ada di daerah Jogja tersebut dia tinggalkan. Bahkan hanya dikelola oleh anaknya yang memang sedang cacat dengan pikiran yang agak stres. Dia sudah tidak peduli. Bahkan Iswanto membawa istrinya datang ke Cirebon. Dia serahkan semua usahanya kepada pegawai-pegawainya. Dia ingin membersihkan diri dan ingin bertobat. Setelah dia melakukan ritual-ritual mandi di Sumur Tujuh, dia lakukan dengan bimbingan-bimbingan kiai yang ada di Cirebon. Akhirnya dia juga melakukan ritual, yaitu puasa di Gunung Jati. Nah, sampai sekarang ritual yang dia lakukan belum selesai. Dan kita masih sering kontek-kontekan. Wallahu alam, apakah usaha dari Iswanto itu berhasil? Apa tidak? Kami hanya berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik. Demikianlah Sobat Mengulas Malam, cerita dari netizen tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan pemahaman dan hikmah bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.